Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari Bapak Pendeta Philip akan membuka dalam doa. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Ibadah yang kedua ini kami kembali datang kepada Tuhan untuk kami memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi, menjamah setiap kami yang hadir di ruangan ini. Biarlah urapan-Mu Tuhan memenuhi ruangan ini dan memenuhi hati kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Masih berdiri meskipun suasana lebaran sudah kita rasakan, sudah banyak yang liburan. Kita di dalam rumah Tuhan mau memuji Tuhan dan nikmatkan Tuhan yang sudah masih dan hadir untuk kita. Mari mengangkat pujian ini dalam sukacita. Haleluya. Hallelujah, hallelujah.
boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh melalui segala hal, dari kemenangan kepada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau yang sudah mati di kayu salib untuk kami, sehingga kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri rata kasih karunia-Mu Bapa. Oh Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Mari merasakan lebih lagi hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah dan mengatakan Engkau menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri rata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kami mau memperkatakan kehadiran-Mu akan membawa kelegaan kepada kami. Kami mau memperkatakan kehadiran-Mu akan membawa kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba menyerahkan pemberitaan firman ini Roh Kudus sepenuh-penuhnya ke dalam tangan. Urapi kami semua yang hadir. Urapi semua kami yang mendengar. Urapi kami semua yang membuka hati dan menyediakan hati yang terbaik buat firman. Urapi kami Tuhan, dan bahkan melebih dari urapan. Berkati ketika kami melakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sudah banyak yang pulang kampung dan juga minta izin juga. Ada yang mengunjungi anaknya, ada yang memang khusus diajak jalan-jalan sama anaknya. Jadi saudara, kalau mau pulang kampung, kalau nggak ada kampungnya ya udah di sini tadi. Itu ya. Baik, hari ini mudah-mudahan bisa tuntas yang ingin saya sampaikan hari ini, bicara tentang ada mujizat dalam perkataanku. Jadi ini pribadi. Jadi bukan ada mujizat dalam perkataanku. Dari judul ini ada dua hal yang ingin saya bahas. Yang pertama itu perkataan iman, dan kedua perkataan ucapan syukur. Jadi dari dua hal ini saudara-saudaraku, jangan dianggap enteng, jangan dianggap tidak serius, karena ada sesuatu yang luar biasa dari dua hal ini. Ada kekuatan, ada kuasa yang luar biasa yang bisa saudara alami bersama dengan Tuhan hanya dengan perkataan dan ucapan syukur. Amin. Pertama, mari kita lihat, sebelum kita lihat, saudara bisa lihat di sini. Saya katakan kalau saudara menelusuri kebenaran firman Tuhan, saudara akan menemukan pertama di kitab Kejadian pasal pertama tentang penciptaan. Saudara akan menemukan di sana semua Allah melakukan dari 6 hari. Allah menciptakan segala sesuatunya yang saudara bisa lihat dan rasakan. Saya katakan, jadi saudara akan menemukan bahwa Allah menciptakan manusia dari gambar dan rupa Allah. Dari sinilah saudara-saudaraku, karena saudara dan saya diciptakan dari gambar dan rupa Allah, maka kita tidak boleh lagi berpikir rendah terhadap diri kita. Tidak boleh lagi berpikir rendah terhadap perkataan kita, karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Dalam kitab Kejadian pasal 1, Allah menciptakan segala sesuatu itu lewat perkataan. Selalu dia katakan, berfirmanlah Allah, lalu dikatakan jadi. Selalu berfirmanlah Allah, lalu jadi, gitu. Jadi selalu ada kuasa dari perkataan. Dan saya berpikir, dan Alkitab menjelaskan bahwa bukan hanya perkataan Allah yang berkuasa, tapi perkataan kita juga rupanya berkuasa, saudara-saudara. Karena kita segambar dan serupa dengan Kristus, dengan Allah. Allah cukup berkata, lalu jadilah yang dikatakannya. Allah mengucapkan, lalu apa yang diucapkannya jadi. Allah berkata, apa yang dikatakannya jadi, saudara-saudara. Jadi mungkin saudara mengatakan, itu kan Allah Pak Kennedy. Itu kan Tuhan yang maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya. Tunggu dulu saudara-saudara. Rupanya Alkitab mengajarkan perkataan kita pun berkuasa. Oleh sebab itu saya akan buktikan kepada saudara-saudara. Jadi betapa besar kuasa perkataannya. Karena perkataannya itu terciptalah terang, dan dengan perkataannya juga memisahkan terang dari gelap. Saudara bisa lihat.
hanya dengan perkataannya. Ia menciptakan juga makhluk-makhluk hanya dengan perkataan. Itu dari sudut pandang Allah. Bagaimana dengan kita? Oke, kita buka. Kalau saudara mau buka kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-12, tapi kita tidak akan baca. Saya hanya baca ayat yang ketiga saja. Ya, itu juga ayat yang kelima bagian A-nya saja. Ini juga kalau saudara baca Yakobus pasal 3, ayat 3 sampai ayat 12, ini juga berbicara tentang kekuatan dari perkataan. Ini berbicara, Yakobus sedang berbicara tentang kekuatan lidah, kekuatan dari perkataan. Pasal 3 dikatakan ayat 5 bagian A, demikian juga dikatakan lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Sekalipun lidah dikatakan bagian yang terkecil, anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah dikatakan walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, tetapi memiliki kuasa, kalau saudara baca ayat 9 bagian B, untuk memuji Tuhan. Juga bagian B juga untuk memiliki kuasa juga untuk mengutuk. Bukan hanya perkataan kita, dengarin. Perkataan kita punya kuasa untuk memuji-muji Tuhan. Juga perkataan kita bisa berkuasa untuk mengutuk. Saudara bisa lihat ayat yang ketiga, ayat yang 9 bagian B. Juga saudara bisa, lidah memiliki kuasa, juga ayat yang ke-10 bagian A, untuk menyatakan berkat, tapi juga memiliki kuasa untuk menyatakan kutuk. Oleh sebab itu, setiap kali saudara datang di hadapan Tuhan, perkatakanlah perkataan yang apa? Yang membawa mujizat. Perkatakanlah perkataan yang membawa berkat, saudara-saudaraku. Mengapa? Karena ada kuasa yang telah Tuhan taruh di dalam mulut kita. Sehingga ketika kita berkata-kata, kata-kata kita itu akan menjadi kenyataan. Karena dikatakan lidah itu berkuasa untuk menyatakan berkat, juga untuk menyatakan kutuk. Kata-kata kita itu dahsyat, Tuhan. Oleh sebab itu saya katakanlah perkataan kesembuhan ketika kita sakit. Perkatakanlah perkataan pemulihan ketika kita perlu dipulihkan. Saya ngomong, perkatakanlah perkataan berkat atas pekerjaan kita. Katakanlah perkataan berkat atas usaha kita, atas bisnis kita, saudara-saudaraku, atas anak-anak kita. Tidak ada boleh mengeluarkan perkataannya kepada anak-anaknya tentang kutuk dan lain sebagainya. Perkatakan perkataan pemulihan untuk keuangan kita. Kalau saudara hari ini punya masalah dengan keuangan, saya katakan ada dua hal yang ingin saya sampaikan seperti saya tadi, menyangkut topik ada mujizat dalam perkataanku. Pertama, saudara-saudaraku, mengenai perkataan iman, dan yang kedua mengenai perkataan ucapan syukur. Baik, pertama kita lihat. Saudara-saudara lihat ayat bagian pertama adalah perkataan iman, kuasa atau mujizat atau kekuatan dari perkataan iman. Baca Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Nanti kalau saudara lihat Markus pasal yang ke-11 ayat 23. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-6 dikatakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata, saudara, dapat mengucapkan kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Taat kepada perkataanmu. Ini ilustrasi dari sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau perkatakan dengan perkataan iman,
Yang tidak mungkin jadi mungkin. Nggak mungkin dikatakan. Orang tuh berpikir begini, mana mungkin bisa pohon ara itu pindah ke laut hanya dengan perkataan. Dan pohon itu taat kepada perkataan kita. Terbantulah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Kamu dapat berkata, tertanam ke laut, dan dia taat sesuai dengan perkataan. Markus 11 ayat 23 sebenarnya dengan kata yang sama, dengan cerita yang sama. Yesus berkata kepada, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu, dengarin, apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Wow, maka hal itu akan terjadi baginya. Katakanlah, dikatakan, berkatalah kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kuasa dari perkataan iman, saudara. Maksudnya apa, saudara? Perkataan iman itu membuat kuasa untuk mengadakan mujizat. Perkataan iman itu mempunyai kuasa untuk menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perkataan iman itu akan terjadi seperti yang kita katakan atau ucapkan. Jadi ketika saudara sakit, berkata-katalah hal-hal yang baik tentang tubuh kita. Katakanlah, saya telah disembuhkan oleh Tuhan. Katakan sama tubuh kita, Bang. Jangan malah kutuki tubuh kita. Ya Tuhan, ini mah mulai dari dulu sakit melulu, ini melulu sakit-sakit. Jangan kutuki, jangan katakan hal-hal yang tidak baik terhadap tubuh kita. Katakan, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, tubuhku yang sakit akan sembuh. Amin, saudara. Oleh kuasa nama Yesus, sakitku sembuh. Katakan sesuatu yang positif bagi tubuh kita. Katakan kata pemulihan, saudara. Katakan keadaan kita yang lemah akan menjadi kuat. Kan ada nyanyian. Saudara pernah dengar nyanyian? Kini yang lemah berkata, apa? Ku kuat. Dan yang miskin berkata, apa? Ku kaya. Berkata. Kini. Saudara tahu nyanyian itu bukan orang-orang yang kuat sedang bernyanyikan, tapi orang-orang yang lemah tapi ingin dikuatkan kembali. Itu sebuah motivasi untuk tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun lemah. Berkatakan ketika kita lemah, berkatakan bahwa aku ini kuat. Jangan ngomong sama tubuh kita, jangan ngomong sama pemikiran kita bahwa kita nggak bisa apa-apa, bahwa kita lemah. Jangan ngomong sama anak kita bahwa dia bodoh, dia tidak bisa apa-apa. Tapi sebenarnya anak-anak kita itu luar biasa. Kini yang lemah harus berkata, ku kuat. Karena perbuatannya kepada kita, syukur dikatakan. Buka kitab Yoel pasal 3, saudara-saudaraku. Ayat yang ketiga bagian A. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tetapi dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, dia mengungkapkan sesuatu yang berbeda, saudara. Biarlah orang yang lemah berkata, aku kuat. Sedangkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga berkata,
Juga orang lemah harus berkata, aku dapat berjuang seperti tentara. Berkata, saudara-saudaraku. Kitab Yoel juga menubuatkan, biar orang yang lemah berkata, aku kuat. Aku dapat berjuang seperti tentara. Itu perkataan. Perkataan, saudara-saudaraku. Perkataan iman itu mengandung kuasa untuk mengubah, memulihkan hidup kita. Dengan kata lain, apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita lihat contoh yang lain dari perkataan iman yang bisa melakukan mujizat. Saudara baca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang kedua dijelaskan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Dia diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Ketika laki-laki yang lumpuh itu berjumpa dengan Petrus dan Yohanes di pintu gerbang bait Allah itu, si lumpuh ini meminta sedekah. Tapi saudara-saudara lihat ayat yang ke-6, saudara, dari Kisah Para Rasul pasal 3. Apa yang dilakukan oleh Petrus kepada laki-laki yang lumpuh sejak lahir, yang meminta sedekah, yang meminta-minta ini? Ayat yang ke-6 berkata, tetapi Petrus apa? Apa? Tetapi Petrus apa? Berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Tapi Petrus tuh berkata, apa hasilnya, saudara-saudaraku? Laki-laki yang sejak lahirnya itu menjadi, yang lumpuh menjadi sembuh, bisa berjalan. Baca ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Itu dimulai dari apa? Berkata. Kuasa dari perkataan. Lalu Petrus berkata. Wah, luar biasa. Laki-laki yang sejak lahir lumpuh ini kembali bisa berjalan, kembali bisa melompat, disebabkan ada satu perkataan iman dari Petrus. Petrus tidak berkata, karena kamu sudah lumpuh sejak lahir, tidak mungkin lagi bisa disembuhkan, tidak mungkin lagi kamu bisa berjalan. No, Tuhan. Petrus tidak berkata begitu. Petrus juga tidak berkata, penyakitmu tidak bisa disembuhkan, penyakitmu terlalu berat, penyakitmu tidak ada obatnya. Tidak. Temukan kata-kata Petrus. Tidak ada kata-kata itu. Petrus juga tidak berkata, saudara, oleh karena perkataan iman dia nih, Petrus memperkatakan perkataan iman, dan oleh perkataan iman itu, dalam kuasa nama Yesus Kristus, laki-laki itu yang sejak lahir sudah lumpuh kembali berjalan. Itu dimulai dari perkataan iman. Hati-hati dengan perkataan kita. Jadi dari contoh Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, saya katakan terjadi mujizat. Ini implikasinya buat saudara. Mungkin pagi ini engkau sedang menghadapi masalah. Masalah, saya tidak tahu masalahmu. Apakah masalah kesehatan? Apakah masalah pekerjaan? Apakah masalah hutang piutang? Apakah masalah keluarga? Apakah masalah tentang masa depan? Masalah hubunganmu anak dengan orang tua? Masalah studimu? Dan berbagai persoalan-persoalan yang lain.
perkatakanlah perkataan iman. Karena di dalam semua persoalan kita membutuhkan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Untuk hal itu, perkatakan perkataan iman. Jangan katakan tidak mungkin. Hutang piutangmu bisa selesai, bisa lunas. Katakan, Tuhan, aku punya hutang. Berkati aku berlimpah-limpah supaya bisa aku bebas dari hutang piutangnya. Amin. Kalau saudara ingin nikah, Tuhan, aku ingin nikah. Tuhan, aku mau menikah. Walaupun masih OTW, pacarnya nggak tahu dimasak gimana, atau belum lahir nggak tahu. Tapi katakan, saudara-saudaraku. Katakan, Tuhan, aku mau menikah. Aku mau menikah. Kalau saudara udah setahun udah menikah, 2 tahun menikah, 3 tahun menikah, belum punya anak. Tuhan, di dalam rahimku ada anak. Itu perkataan iman. Itu perkataan iman. Jangan katakan tidak mungkin. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Jangan katakan masalahku tidak ada solusinya. Karena Tuhan Maha Kuasa. Dan Tuhan punya solusi dalam setiap persoalan dan masalah kita. Apapun namanya masalahnya. Pakailah perkataan untuk memulihkan. Pakailah perkataan untuk menyembuhkan. Pakailah perkataan untuk memberkati. Bukan dipakai perkataan kita untuk merusak. Bukan dipakai untuk hal-hal yang negatif. Karena ingat, kita punya kuasa kata-kata kita. Contoh yang lain, saudara-saudara. Contoh yang lain dari perkataan iman yang bisa melakukan mujizat. Dalam Kejadian 22 maksud saya. Ayat 5 lompat ayat 7 dan 8. Saya akan ceritakan saja karena tidak ada waktunya. Kejadian 22 ayat 5. Nanti saudara lihat ayat 7 dan 8. Ini bagian dari percakapan. Kejadian 22, saudara lihat. Ini adalah bagian dari percakapan antara Abraham dengan kedua bujangnya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Lihat ini, ada kata kami. Kami akan sembahyang. Sesudah itu ada kata kami kembali kepadamu. Lihat. Abraham tahu bahwa ketika dia pulang akan sendiri, nggak mungkin menggunakan kata kami. Yang benar itu pasti Abraham ngomong, karena anakku akan kupersembahkan dan dibunuh untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Maka yang pulang adalah saya sendiri. Tapi ini perkataannya loh. Tapi Abraham ngomong, kami akan sembahyang. Saya dengan Ishak ini akan sembahyang dan akan pulang dua-duanya, berdua juga. Enggak akan sendiri. Ini kata-kata iman loh. Kami akan kembali kepadamu, ayat yang kelima, saudara. Dan dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 adalah percakapan yang kedua antara Abraham dengan Ishak putranya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Iya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Tetapi Abraham dengan iman berkata, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Dua-dua ini memerlukan perkataan iman yang menghasilkan mujizat. Apa yang terjadi dari cerita ini, saudara? Perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan Abraham kepada kedua bujangnya itu, itulah yang terjadi. Akhirnya kami itu terjadi. Pulang dua-duanya. Ketemu sama bujangnya. Dan apa yang dikatakan Abraham kepada Ishak, itu juga terjadi. Wow, luar biasa. Itu karena perkataan iman. Kepada kedua bujangnya dia katakan, kami akan sembahyang dan akan pulang dua-duanya. Kepada Ishak juga dia ngomong, pasti Tuhan akan sediakan.
Ini kuasa dari perkataan. Betapa hebatnya kuasa dari perkataan iman. Apa yang dikatakan oleh Abraham kepada kedua bujangnya, itulah yang terjadi. Apa yang dikatakan Abraham kepada Ishak putranya, itu juga lah yang terjadi. Wow, saya katakan luar biasa kuasa dari perkataan iman. Apa yang keluar dari mulut Abraham adalah perkataan iman. Hasilnya adalah perkataan Abraham terbukti dan terjadi. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Dalam Injil Markus ada seorang perempuan Yunani. Kalau saudara baca Markus pasal 7, saudara catat saja ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Dalam kitab Markus atau Injil Markus ini ada seorang perempuan Yunani dari bangsa Siro Venesia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Karena anaknya kerasukan setan. Anak perempuan ini mengalami mujizat karena perkataan dari mulut sang ibu. Baca ayat yang ke-29. Maka kata Yesus kepada perempuan ini, karena kata-kata apa? Kata-katamu itu, dengar. Karena kata-katamu itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Wow, luar biasa. Karena kata-katamu itu, setannya sudah keluar dari anakmu. Perkataan mujizat. Ini perkataan iman. Saya ngomong, saudara, ini statement saya. Perkataan iman kita adalah nubuat untuk diri kita sendiri. Hati-hati. Perkataan kita adalah menubuatkan tentang kita, supaya terjadi dalam hidup kita. Gak mungkin kalau saudara ingin terjadi dalam hidupmu, tapi engkau memperkatakan hal-hal yang negatif tentang dirimu. Perkataan kita adalah nubuat kepada orang yang kita katakan. Oleh sebab itu, kita nggak mungkin mengatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak hidup orang lain, karena perkataan. Karena dengan perkataan itu adalah mujizat untuk dirimu sendiri. Saya katakan, kita yang akan mengatakan, kalau saudara baca Amsal 18 ayat 21, kita yang akan memakan buah dari perkataan kita sendiri. Kalau kita katakan tubuh kita sembuh, kita yang makan buahnya. Kita yang sembuh. Kalau kita katakan berkat Tuhan turun atas usaha kita yang diberkati, kita yang makan buahnya. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, dikuasai perkataan. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita yang makan hasil dari perkataan kita. Oleh sebab itu, katakanlah kata-kata yang manis, baik buat diri kita dan buat orang lain. Saya katakan, oleh sebab itu, saya katakan, saudara, katakanlah kata-kata yang segar, katakanlah kata-kata yang manis, katakanlah kata-kata yang indah, katakanlah kata-kata yang menginspirasi, kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang positif, karena kita sendirilah yang akan memakan buah dari perkataan kita. Gak mungkin kita katakan racun, padahal kita ingin memakan racun terhadap tubuh kita, terhadap hidup kita. Hati-hatilah dengan perkataan kita. Karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita memberi pengaruh. Baik kita yang mengatakannya, memberi pengaruh baik mereka yang mendengarkannya. Baca, saudara, Bilangan pasal 14 ayat 28. Nanti catat saja. Ini lebih keren lagi, saudara. Ini janji Tuhan, luar biasa. Katakanlah kepada mereka,
di doa kami saya bacakan ini. Demi aku yang hidup, Bilangan 14:28. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang apa? Yang kamu katakan, belum berakhir sudah. Di hadapanku, demikianlah akan apa? Kulakukan padamu. Kalau engkau mengatakan sesuatu di hadapan Tuhan, itulah yang Tuhan lakukan padamu. Wow, keren banget kata-katanya. Ini janji Tuhan, luar biasa saudara. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perkataan iman memiliki kuasa yang dahsyat. Perkataan iman adalah pintu masuk mujizat. Perkataan iman adalah doa kita, saudara. Perkataan iman adalah ungkapan iman kita kepada Tuhan. Perkataan kita adalah benih yang akan kita nikmati dan alami dan tuai. Perkataan kita adalah doa kita di hadapan Tuhan. Dua Raja-Raja, saudara-saudaraku, pasal 7. Saudara baca nanti ayat 1, ayat 2. Nanti saudara baca, kita lompat saja sampai ayat yang ke-18. Ini adalah kisah yang dialami orang Samaria ketika Ben-Hadad, raja orang Aram itu mengepung mereka. Apa yang dikatakan Nabi Elisa? Saudara lihat pasal 7 ayat 1 dan ayat 2. Lalu berkatalah Elia, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, ini kata-kata Elia, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 7. Benar gak kata-katanya berkuasa? Kata-kata Elia. Ayat 7 dikatakan, tetapi perwira itu yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, yaitu menjawab Elia. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-18. Benarkah kata-kata Nabi Elisa di ayat yang pertama itu benar? Ayat yang ke-18. Dan terjadi juga seperti apa yang dikatakan abdi Allah itu kepada ratu. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu itu di pintu gerbang Samaria. Besok harganya segini. Bujang raja mengatakan, walaupun Allah buat tingkap-tingkap langit, gak mungkin terjadi. Ketika itu harganya masih normal, Tuhan. Mungkin tiba-tiba harga minyak goreng melambung. Tiba-tiba saya ngomong, besok harga minyak goreng itu akan 43.000 1 liter. Yang lain ngomong, bohong tuh Pak Kennedy, orang gila tuh. Mana orang sekarang aja baru 20.000. Tiba-tiba besok jadi 43.000. Tahu kisahnya kayak gini. Kuasa perkataan. Itu ada mujizat dalam perkataan. Amin, saudara. Jadi janji Tuhan di Bilangan pasal yang ke-14 ayat 28 itu terbukti. Apa yang dikatakan di hadapan Tuhan, itulah yang Tuhan lakukan bagi saudara dan bagi saya. Wah, luar biasa. Bukankah Alkitab berkata, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kata-kata kita itu sama seperti kita
sedang menyampaikan firman Tuhan. Saudara bisa lihat ya 1 Petrus pasal 4 ayat 11a. Firman Allah yang diperkatakan itu penuh dengan otoritas. Kata-kata kita itu sama seperti kita mengatakan firman Allah. Beda dengan orang-orang yang di luar, saudara. Karena kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus, kita punya otoritas. Sama seperti saya katakan tadi, Allah menciptakan terang itu dengan berkata. Kata-katanya itu berotoritas. Ketika Yesus menghardik, karena waktu murid-muridnya ada di dalam perahu dan dia juga ada di dalam perahu, dan topan yang sangat besar menerjang perahu mereka dan hampir tenggelam. Yesus itu menghardik angin topan itu, badai yang besar itu hanya dengan perkataan yang penuh dengan otoritas. Dia hanya ngomong, tenanglah, tenang. Kalau ada masalahmu, saudara-saudaraku, saudara bisa melihat. Kalau saudara lihat Daniel pasal 10 ayat 12, contoh-contohnya saudara, perkataan yang berotoritas. Aku datang oleh karena perkataanmu itu. Malaikat Tuhan datang, Allah datang, hanya karena perkataan Daniel. Aku datang, dia katakan, karena perkataanmu Daniel. Roma pasal 10 ayat 8 menjelaskan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hati. Roma 10 ayat 8. Perkatakan saudara-saudara, katakan bahwa ketika mungkin rohmu kering dan lain sebagainya, Yesus katakan, Tuhan Yesus berkati bisnisku. Amin saudara. Tuhan Yesus berkati usahaku. Tuhan Yesus nyatakan mujizatmu dalam bisnisku. Ketika mungkin bisnis kita, usaha kita, mungkin pekerjaan kita, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berkati pekerjaan. Aku tahu di dalam pekerjaanku berkat-Mu akan mengalir. Di dalam bisnisku berkat-Mu akan mengalir. Di dalam tubuhku kuasa-Mu akan nyata. Jangan ngomong, aduh sakitku pakai nggak akan sembuh. Kenapa? Gak ada obat, kata dokter. Dokternya juga nolak. Itu perkataan yang merusak tubuh kita. Katakan, dalam Yesus aku bisa sembuh. Amin. Dalam nama Yesus, katakan, dalam nama Yesus orang Nazaret itu sembuhlah. Coba kita katakan dulu. Tuhan Yesus pulihkan ekonomiku, pulihkan keuanganku. Berkati Tuhan apapun yang ku kerjakan di dalam Engkau secara berlimpah-limpah. Berkati anak, buat dia sukses. Anakku ini sukses, anakku yang sukses. Jangan ngomong anakku yang ini berbeda Tuhan, nakal sekali. Ya memang dia jadi nakal. Berontak dia Tuhan sama aku. Nah itu akhirnya dia berontak. Ngomong anakku yang ini, pasti dia akan orang jadi anak yang sukses. Berkatakan, ada satu cerita, ada seorang ibu, saya lupa namanya. Ini terjadi di Afrika. Ibunya ngomong sama tetangganya, anakku ini, lupa saya namanya. Dia ngomong, akan berkhotbah di depan puluhan ribu orang. Tetangganya ketawa. Anaknya kayak gini, ingusnya juga gak bisa dilap. Kering, kurus. Ya, naik kelas juga enggak. Tapi selalu dia ngomong, anakku ini akan berkhotbah di depan, berbicara di depan puluhan ribu. 15 tahun kemudian, anak ini benar-benar berkhotbah, berbicara di depan puluhan ribu orang. Itu terjadi di Afrika. Ada seorang ibu yang memperkatakan hal besar terjadi buat anak.
sekalipun ditertawakan, ya anakku ini, si laki-laki ini akan menjadi bisnismen besar. Kita tahu, ya 1 tambah 1 aja diulang-ulang, gak bisa. Perkatakan terus. 15 tahun kemudian, sang anak itu memang menjadi pengkhotbah di depan puluhan ribu orang, pengajar, pembicara di depan puluhan ribu orang. Itu dimulai dari apa? Ada seorang ibu yang memperkatakan hal yang besar buat anaknya. Tinggal 5 menit lagi. Perkataan ucapan syukur yang kedua. Ini saya bacakan supaya singkat karena 5 menit lagi. Mungkin saudara menjadi klise ini ya dan berkata, aduh ini mah kalau ini susah untuk dilakukan, tapi gampang untuk diucapkan. Oke, saya setuju dengan itu. Tapi saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Saya ngomong, mungkin mudah bagi saya atau saudara untuk mengucapkan syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita berada di tengah-tengah kesesakan. Saat kita berada di padang gurun, saudara, yang penuh dengan tekanan. Saat kita berada di dalam lembah yang curam dan penuh kesulitan. Memang mungkin saudara katakan, kalau lagi asik, lagi baik-baik sih, ucapan syukur keren, ngalir aja. Tapi kalau sudah di padang gurun, ada di dalam kesulitan, napas kita lagi sesak karena persoalan, gak bisa. Tapi ada yang lebih parah lagi. Di tengah-tengah berkat dia gak bisa mengucap syukur, itu lebih parah. Tapi di sini gak ada amin. Kondisinya baik, keuangannya baik, tapi gak bisa mengucap syukur, lebih parah. Gitu ya. Tapi lihat, dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita fokus kepada bagaimana besarnya kuasa di balik ucapan syukur. Tadi kuasa di balik perkataan iman. Sekarang kuasa di balik perkataan ucapan syukur. Matius pasal yang ke-15 hanya ayat 1 ayat. Walaupun beberapa ayat yang bisa kita ambil, tapi ini saja. Matius pasal yang ke-15 ayat 36 sampai dengan 38. Saya bacakan. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukurlah, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang berkumpul mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Ayat yang ke-38, yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ajaib. Semua orang pada saat itu dikatakan makan sampai kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu, setelah mereka makan, masih terdapat sisa 7 bakul besar penuh. Dan yang makan itu, yang ikut makan itu dikatakan 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau sudah baca 7 roti dan ikan-ikan itu dikatakan ketika diberikan kepada Tuhan, dia tidak ngomong sama teman murid-muridnya, cepat masak. Nggak mungkin 7 roti bisa memberikan makan banyak. Tapi yang dia lakukan apa? Dia mengucap syukur, saudara-saudaraku, di ayat yang ke-36. 7 roti ketika diberikan ke tangan Yesus, dia mengucap syukur. Yesus tuh nggak komat kamit, saudara, untuk menjampi-jampi. Dung-dung plek. 7 roti dan ikan-ikan ini jadilah banyak. Enggak. Itu mah kalau saudara pergi ke dukun, didung-dung plekin. Setelah itu saudara dimutrahin. Padahal dia nggak sikat gigi berminggu-minggu. Lihat, dulu keadaannya, kalau saudara lihat keadaannya itu bisa saudara bayangkan, crowded saudara. Mau cari bahan makan di tempat yang sepi, seperti itu tidak mungkin. Apa rahasianya, saudara-saudaraku? Rahasianya, rahasianya, saudara-saudara dengar. Ada ketika sampai ke tangan Yesus ikan, 7 ikan dan ikan-ikan yang lain, 7 roti atau 7 ikan atau 7 roti yang lain itu juga. Tapi di tangan Yesus dia mengucap syukur.
dia mengucap syukur, saudara. Keren tidak, saudara? Lihat. Hanya dikatakan 7 roti dan ikan-ikan. Tapi di tangan Yesus dia nggak komat-komat. Di tangan Yesus nggak stres, saudara. Nggak mungkin ini bisa. Uang segini nggak mungkin bisa. Uang segini mana bisa mensekolahkan anak, buat dia lulus. Uang yang kecil tidak mungkin. Tapi ketika dibawa ke tangan Yesus, jadi mungkin. Mengucap syukur, saudara-saudaraku. Mengucap syukur. Jangan bermain-main dengan ucapan syukur, karena itu dahsyat. Rahasianya mengucap syukur. Apa yang terjadi di dalam Matius pasal 15, 36, 38 ini? Mujizat itu terjadi karena Yesus itu mengucap syukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Saya ngomong, ucapan syukur merupakan cara di mana kita menyerahkan segalanya, termasuk masalah-masalah yang kita alami, kepada Tuhan. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mau dibentuk, diproses dengan caranya. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Ucapan syukur merupakan cara di mana kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja dan mengubahkan hidup kita, mengubahkan kondisi kita, mengubahkan situasi kita, mengubahkan masalah menjadi kemenangan buat kita. Ucapan syukur, saya katakan, merupakan cara di mana kita menanggalkan segala keinginan kita dan menerima atas apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Karena kita sudah tahu sama-sama, Tuhan tidak pernah merancang kegagalan, kehancuran di dalam hidup kita. Kalaupun kita ada di padang gurun, saudara, dengarkan ini baik-baik. Tetaplah mengucap syukur, amin. Dan masih banyak lagi yang bisa kita peroleh dari mengucap syukur, saudara. Bagi umat Tuhan, gaya hidupnya yang mengucap syukur akan mengalami hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang mustahil akan menjadi mungkin, saudara. Ucapan syukur itu, saudara, sikap yang mendatangkan mujizat. Sikap yang mendatangkan berkat. Sikap yang menyatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup saya itu tergantung kepada kedaulatan Tuhan. Ucapkan syukur, sudah. Tuhan Yesus memberkati, sudah. Sebelum diangkat, habis pakai ini, belum diangkat, tenang aja. Sudah saya habiskan hari. Ada mujizat di dalam perkataanku. Perkataan apa yang pertama? Perkataan iman. Yang kedua, perkataan ucapan syukur. Ini gampang, saudara. Tapi dahsyat kuasanya, dahsyat yang bisa terjadi dalam hidup. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita akan tinggalkan tempat ini, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Perkatakan sesuatu terhadap hidup. Perkatakan sesuatu kepada keluarga. Perkatakan sesuatu untuk anak-anak. Perkatakan sesuatu untuk bisnis. Perkatakan sesuatu untuk tubuhmu, untuk kesehatan. Perkatakan sesuatu untuk pekerjaanmu, untuk usahamu. Perkatakan sesuatu untuk rumah tangga. Perkatakan sesuatu, saudaraku, untuk masa depanmu. Perkatakan sesuatu untuk hidupmu. Karena di dalam perkataan ada mujizat. Di dalam mulutmu ada mujizat. Di dalam mulutmu ada kuasa. Di dalam mulutmu ada perkataan. Katakan berkat. Tetaplah mengucap syukur. Tetaplah mengucap syukur. Karena Engkau telah menaruh hidupmu di bawah kendali dan kedaulatannya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami sudah masuk di dalam perjamuan kudusnya Tuhan.
Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati berkat, kami menikmati Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Kami menikmati kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami sangat-sangat bersyukur kami bisa hadir pagi ini di rumah Tuhan. Dan kami siap memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang positif buat hidup kami dan buat orang-orang yang kami cintai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan pulang. Kami akan mengembalikan persepuluhan kami. Kami juga akan membawa persembahan kami. Ketika kami membawa kedua hal ini Tuhan, kami membawa dengan ucapan syukur. Kami membawa dengan hati yang gembira. Kami membawa dengan penuh kekaguman dan hormat akan perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih setiap tangan-tangan yang memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Berkati 100 kali lipat. Berkati 100 kali lipat. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan, ketika mereka perkatakan, nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah engkau, tetaplah memandang ke depan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menolong engkau. Tuhan menggendong engkau. Tuhan terus bersama dengan engkau. Dunia boleh gonjangkan, dunia boleh hancur, tapi firman yang kau dengar akan kekal dalam hatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi, memberkati, dan terus memelihara hidupmu hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Jaga kesehatan saudara-saudara.